I meant, did you use a condom? Only sailors use condoms, baby. Not in the 90s, Austin. Hai semua, selamat datang di Sex Ed 101. Dan jika dalam video kami sebelumnya kami pernah bahas nih sejarah kondom dan beberapa metode kontrasepsi di XYZ. Namun sebelum kita beralih ke alat kontrasepsi lain, yang paling sering disalahpahami adalah pull-out method atau metode penarikan dalam penggunaan kondom. Kami bahas sedikit deh tentang perbedaan sperma dan air mani. Sperma itu nggak bisa hidup tanpa adanya air mani, karena sperma hidup di dalam air mani. Sedangkan air mani adalah cairan pelindung dan makanan bagi sperma. Air mani berfungsi sebagai kendaraan bagi sperma untuk mengantarkan sperma masuk agar dapat melaju kemudian menembus sel telur. Dan jika itu berhasil, maka terjadilah pembuahan. Jadi apa itu metode penarikan? Menarik keluar persis seperti apa bunyinya. Menarik penis keluar dari vagina sebelum ejakulasi. Penarikan membuat sperma keluar dari vagina sehingga air mani tidak bisa berenang ke sel telur dan menyebabkan kehamilan. Mungkin sulit untuk ditarik keluar dengan benar, sehingga kurang efektif dibandingkan jenis alat kontrasepsi lainnya. Anda harus menarik penis Anda sepenuhnya dari vagina pasangan Anda sebelum air mani keluar atau kehamilan bisa terjadi. Pasangan Anda harus berejakulasi jauh dari vulva dan vagina. Jika ada air mani yang masuk ke vulva atau di dalam vagina, kemungkinan besar akan terjadi kehamilan. Ini membutuhkan banyak pengalaman, jadi Anda harus mengenal tubuh Anda dengan sangat baik, bersedia, dan mampu menarik diri tepat waktu. Itu bukanlah hal mudah untuk dilakukan sebelum mencapai klimaks. Jika Anda menggunakan penarikan untuk pengendalian kelahiran, ada baiknya untuk menyimpan kontrasepsi darurat alias pil KB untuk berjaga-jaga jika air mani masuk atau dekat vagina Anda. Kontrasepsi darurat dapat mencegah kehamilan hingga 5 hari setelah berhubungan intim tanpa kondom. Apakah dengan menarik keluar kalian terhindar dari STD atau penyakit menular seksual? Disingkat PMS ya. Jawabannya enggak, sama sekali enggak. Yang harus kalian pahami, menarik enggak mencegah penyebaran PMS, tetapi menggunakan kondom dapat membantu melindungi Anda dan pasangan. Beberapa PMS seperti kutil kelamin dan herpes menyebar melalui kontak kulit ke kulit. Dan pada PMS seperti chlamydia, sifilis, atau gonorrhea dapat dibawa dalam pra-ejakulasi. Jadi jika Anda akan berhubungan intim, cara terbaik untuk mencegah PMS adalah wear a condom, okay? Seberapa efektif sih metode penarikan? Dan apakah bisa hamil dari praejakulasi? Praejakulasi adalah jumlah kecil cairan yang keluar dari penis ketika Anda terangsang untuk membantu pelumasan. Tetapi sebelum Anda ejakulasi ya. Jadi kemungkinan hamil dari praejakulasi cukup rendah. Tapi itu masih mungkin terjadi. Jika ada sperma di masa praejakulasi seseorang dan itu masuk ke vagina, kemungkinan bisa membuahi sel telur dan menyebabkan kehamilan. Karena praejakulasi yang tidak disengaja dan Anda tidak dapat mengontrol kapan itu keluar. Untuk setiap 100 orang yang menggunakan metode penarikan dengan sempurna, kemungkinan 4 diantaranya akan hamil. Tapi menarik keluar secara sempurna itu cukup mustahil. Jadi dalam kehidupan nyata, sekitar 22 dari 100 orang yang menggunakan metode penarikan hamil setiap tahun setidaknya sekitar 1 dari 5. Bagaimana perbandingan dengan alat kontrasepsi lainnya? Kami memahami bahwa mendapatkan akses ke bentuk kontrasepsi lain bisa jadi sulit. Karena kondom sudah tersedia di toko, kondom masih dianggap sebagai alat kontrasepsi yang paling dicari, tapi bagaimana dengan alternatif hormonal? Khususnya di Indonesia, alternatif medis seperti kontrasepsi hormonal sulit didapat dan dari waktu ke waktu jadi sangat mahal. Tantangan di Indonesia adalah bahwa pasangan yang belum menikah seringkali tidak dapat meminta kepada penyedia layanan kesehatan berlisensi untuk mendapatkan bentuk kontrasepsi lain tanpa surat nikah. Alternatif hormonal umum seperti pil KB, kelompok obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, Depo-Shoot atau suntik KB yang memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah kehamilan hingga 99% jika digunakan dengan cara yang benar. Kelebihan suntik KB antara lain dapat memberikan proteksi dalam mencegah kehamilan hingga 8-13 bulan. Tidak perlu repot mengingat untuk minum pil kontrasepsi setiap hari. Tidak berinteraksi dengan obat-obatan yang lain. Dapat memberikan perlindungan terhadap kanker rahim dan penyakit radang panggul. IUD hormon, kontrasepsi yang mampu menipiskan dinding rahim yang seharusnya menebal saat pembuahan terjadi. Nah, semuanya sangat efektif melawan kehamilan dan mudah digunakan jika dikonsumsi dengan benar. Sayangnya, wanita sering mengalami efek samping negatif saat menggunakan kontrasepsi hormonal. Berbagai efek ini seringkali tidak menyenangkan selama periode penyesuaian, perubahan suasana hati,
ejakulasi berpengaruh pada kesehatan mental, kemungkinan hilangnya libido, penambahan berat badan, perubahan kulit, dan banyak lagi. Ya, bisa dibilang keuntungan dari metode penarikan karena gratis, selalu tersedia, dan cara bebas hormon untuk mencegah kehamilan. Tetapi kerugian yang jelas adalah karena metode penarikan tidak boleh terjadi kesalahan. Kenyataannya penarikan tidak seperti yang diharapkan, yang efektif seperti jenis pengendalian kelahiran lainnya. Namun, itu pasti lebih baik daripada tidak menggunakan apapun sama sekali. Dan menarik keluar dapat dengan mudah dikombinasikan dengan metode lain untuk memberi Anda kekuatan mencegah kehamilan ekstra. Menggunakan penarikan dan kondom bersama-sama misalnya akan memberi Anda perlindungan yang sangat baik terhadap kehamilan dan PMS.